Pemirsa, kita awal informasi Sindo Today hari ini. Kemacetan panjang akibat banjir di jalur Pantura Demak, Jawa Tengah rupanya memicu emosi sejumlah sopir. Akibat saling rebut jalan melewati genangan banjir, dua supir adu jotos. Videonya udah nyala. Dua sopir terlibat adu jotos di tengah kemacetan akibat banjir di jalur Pantura Sayung, Demak, Jawa Tengah, Rabu malam. Kekalahan yang diduga dipicu kelelahan dan emosi akibat lamanya menunggu antrian kemacetan serta saling berebut jalan di genangan banjir. Hingga Rabu malam kemacetan panjang masih terjadi di dua arah akibat genangan banjir setinggi 40 cm. Bahkan di arah Surabaya kemacetan terjadi hingga 5 km. Wawan, salah satu sopir truk, mengaku telah terjebak macet berjam-jam dan mengaku mengalami kerugian akibat lama di perjalanan. 300 meter berhenti, 400 meter berhenti. Yang paling parah macetnya di mana? Sini mas, tadi di turun tol. Iya. Dengan adanya macet ini gimana mas pengeluaran? Ya, gitulah mas, lumayan lah. Keluaran banyak di jalan, habis buat makan. Debit air mulai menurun, jalur Pantura Demak masih belum bisa dilalui dengan lancar. Warga dan pengguna jalan berharap pemerintah segera melakukan tindakan agar banjir di jalur Pantura teratasi. Dari Demak, Jawa Tengah, Bagi Saputra, Anyus melaporkan. Pemirsa, diduga diterpa hujan dan angin sebuah bangunan pondok pesantren di Situbondo, Jawa Timur ambruk. Akibat peristiwa itu, seorang santriwati meninggal dunia dan sejumlah santri lainnya mengalami luka-luka. Peristiwa ambruknya asrama putri terjadi di pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Syekh Abdul Qadir Jailani di Desa Blimbing, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Peristiwa tersebut terjadi saat para santri putri tengah beristirahat di dalam asrama. Deras yang berlangsung cukup lama disertai hembusan angin yang juga kuat membuat sebagian struktur bangunan asrama mengalami kerusakan. Akibat peristiwa ini, satu orang santriwati meninggal dunia atas nama Putri berusia 12 tahun. 5 santriwati lainnya mengalami luka dan dirawat di Puskesmas Besuki, serta di RSUD Besuki dan di RSIA Jatimnet. Pihak kepolisian telah melakukan olah TKP untuk mencari penyebab ambruknya bangunan. Atas nama Putri, itu kelas 1 SMP. Dia itu baru 6 bulan, belum 1 tahun di sana, santri baru. Kini kepolisian telah melakukan olah TKP untuk mencari penyebab ambruknya bangunan. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Abiro Ohwat, Aidus melaporkan. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik sebuah hotel bintang 5 di Samarinda, Kalimantan Timur terbakar. Ratusan pengunjung panik, bahkan ada yang nekat menyelamatkan diri lewat jendela kamar karena tidak tahan kepulan asap. Kebakaran terjadi di salah satu hotel di Jalan Diponegoro, Samarinda, Kalimantan Timur. Para pengunjung hotel panik menyelamatkan diri, bahkan harus keluar dari jendela hotel. Tim pemadam dan petugas hotel berjibaku memadamkan api. Mereka juga mengevakuasi para pengunjung yang masih terjebak di dalam hotel. Bahkan ada satu pengunjung yang nekat keluar dari jendela hotel untuk menyelamatkan diri. Diduga api berasal dari korsleting listrik dari dalam hotel. Ya, untuk sementara ini masih dalam dugaan itu berada di salah satu kamar di lantai 2. Ya. Kondisi saat terbakar, apakah ada pengunjung atau seperti apa Pak? Ya, informasi kita didapat di lapangan tadi dari anggota semua pengunjung ada. Namun pengunjung sudah dapat kita evakuasi di titik kumpul yang aman, kemudian dievakuasi dengan anggota damkar maupun relawan untuk menuju di daerah aman. Tak ada korban jiwa atas peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, 1 dari 2 orang pelaku spesialis pembobol toko babak belur dihajar massa. Aksi para pelaku diketahui warga lantaran alarm yang berada di dalam minimarket berbunyi. Ke belakang.
Warga mengejar dua pelaku pencurian minimarket di Jalan Ponegoro, Tambu Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aksinya diketahui usai alarm yang berada di dalam minimarket berbunyi. Merasa panik, para pelaku melarikan diri melewati atap toko dan melompat ke dalam pabrik yang bersebelahan. Oh, belakang. Belakang gedung. Pak, jagain di situ, Pak, jagain. Naas, satu pelaku berhasil ditangkap dan dihakimi warga, sementara satu pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Dari tangan pelaku, petugas menyita satu buah lampu senter dan kunci pas. Satu pelaku lain yang terlibat sudah diketahui identitasnya dan dalam pengejaran petugas. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, News melaporkan. Awan ini, Mas. Fenomena puluhan awan hitam ini membuat heboh jagat maya setelah viral di media sosial. Puluhan awan hitam ini berjatuhan di areal pesawahan di pemukiman warga di Dusun Kondang, Desa Tanjung Rasa Kaler, Kecamatan Patok Besi, Subang, Jawa Barat. Ukuran awan hitam tersebut bervariasi, mulai dari diameter 10 cm hingga lebih dari 1 meter. Fenomena tersebut terjadi pada hari Jumat lalu. Saat kejadian tidak ada hujan ataupun angin yang besar. Tiba-tiba turun awan hitam berbau asam tersebut. Gak tahu kenapa ada awan hitam banyak. Ada yang turun di sini, ada yang di sawah, ada yang di sawah lagi. Banyak sih, Pak. Warga menduga awan hitam tersebut merupakan busa limbah pabrik yang ada di dekat pemukiman warga. Lantaran di lokasi tersebut terdapat 2 pabrik besar. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda melaporkan. Halo, selamat pagi. Halo Yasmin, apa kabar? Baik, Nata, apa kabar hari ini? Kabarnya sih baik, cuman ada informasi yang kurang baik nih. Ya, terkait apa, Nata? Soal ya, biasalah. Itu apa namanya? Banyak banget nih kasus. Kalau waktu kemarin kan sempat Pertamax ini lagi bermasalah sempat. Cuman sekarang jadi orang beralih lagi ke Pertalite. Nah, sekarang Pertalite juga ternyata banyak banget kasus-kasus motor yang justru berebut sampai turun mesin juga karena ada masalah kandungan di BBM Pertalite itu. Informasinya ada campuran cairan lain begitu ya, bisa dikatakan begitu, masih betul. dugaan. Dan tidak hanya di Surabaya, tapi di sejumlah wilayah lain di Jawa Timur seperti Lamongan dan sebagainya. Bahkan ada pengakuan dari seorang mekanik yang menyampaikan bahwa dalam sehari bisa ada 50 motor Nata yang masuk bengkel untuk diservis. Dan juga dari pihak kepolisian juga sudah melakukan penyelidikan terkait dengan kasus tersebut dan masih menunggu terkait dengan hasil dari pemeriksaan lab ya. Kandungan apa yang tercampur di dalamnya selain dengan Pertalite. Dan nanti kita akan membahas lebih lengkap ya Nata dan juga pemirsa dalam program Sindo Today, program yang menghadirkan informasi terhangat hari ini bersama saya Yasmin Natania dan saya Nata Arman. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami juga telah menyiapkan 3 berita pilihan dan ini dia. Pondok pesantren di Situbondo, Jawa Timur ambruk, seorang santriwati tewas. Pemerintah putuskan ongkos haji turun, jemaah cukup membayar 54,1 juta rupiah. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengirim tim untuk mengusut kasus motor mogok usai mengisi Pertalite di Jawa Timur.